Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia dari beliau pada sore tadi kita telah sempat mandi sebelum kita dimandikan oleh orang lain. Bila kita telah dimandikan oleh orang lain, maka kita tidak akan pernah mandi lagi. Itulah mandi yang terakhir untuk kita. Puji syukur kita kehadirat Allah, di mana sebentar tadi pun kita telah sempat sholat sebelum kita disolatkan oleh orang lain. Bila kita telah disolatkan oleh orang lain, maka kita tidak akan pernah sholat lagi. Itulah sholat yang terakhir untuk kita. Makanya Nabi berpesan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan oleh orang lain. Malah dipertegas lagi oleh Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir. Salawat dan salam kepada junjungan alam, rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini saya menggantikan Ustadz Kondang nan menggantiannya Ustadz Kandang. Antalai kamasa nasiko antah kalambi mata nan jale bara bare gitu tanah. Walaqad zara'na li jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ilah sampai akhir. Bertolak dari ayat surat Al-A'raf ayat 179 yang dibaca sabantako, tausiah kita tentang manusia dalam pandangan Allah. Hal ini disampaikan kepada kita dalam rangka evaluasi diri, menanya diri, meresek tapi kain sorang-sorang, di mana posisi kita hari ini, detik ini juga dalam pandangan Allah. Kalau kita berbicara tentang manusia dalam pandangan Allah, tidak sama manusia dalam pandangan manusia dengan manusia dalam pandangan Allah, berbeda. Kalau manusia dalam pandangan manusia sangat tergantung dari sisi mana orang memandang. Ada orang yang memandang manusia itu lantaran harta kekayaannya, dia banyak rumah mewah, katanya dia orang yang paling mulia di sisi manusia. Sebaliknya dia menganggap remeh, rendah orang-orang yang tidak punya harta sama sekali. Miskin iyo, melarat iyo. Jangan rumah mewah, pondok reot, buku hujan diri rendah dalam pandangan.
Ada lagi orang yang memandang manusia itu lantaran pangkat jabatannya. Katanya orang yang paling mulia di sisi manusia orang yang pangkat jabatannya tinggi selangit. Sebaliknya dia menganggap remeh, rendah orang-orang yang tidak punya jabatan sama sekali. Rakyat jelata mungkin. Saudaraku, tidaklah demikian Allah. Allah tidak memuliakan seseorang lantaran harta kekayaannya. Allah tidak meninggikan martabat seseorang lantaran pangkat jabatannya. Karena harta pangkat jabatan itu merupakan anugerah pemberian daripada Allah. Maka manusia dalam pandangan Allah terdiri dari dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Konan kawak cari diri awak masing-masing. Beko ditanya di mana posisi awak, jawab seorang. Kalau dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah, dari sisi positif, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, yang paling terhormat dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau kita lihat nanti sebaliknya, manusia dalam pandangan Allah dari sisi negatif, manusia itu makhluk yang paling rendah, yang paling bejat, yang paling hina. Awak cari dulu nomor satu, manusia dalam pandangan Allah dari sisi positif, makhluk yang paling mulia. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kata Allah, benar-benar kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu awak Pak. Yang kedua, ketika itu belum ada kita, belum ada ibu dan ayah kita, belum ada nenek moyang kita. Adam ketika itu belum ada. Allah berfirman kepada malaikat, wa qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, kata Allah kepada malaikat, wahai para malaikat, kemarilah. Bagagira malaikat kau datang tiba rasul-rasul kadape jatah. Kata Allah, listen to me, dengar aku bicara. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan, belum lagi baru rencana menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Lai setuju malaikat Pak? Jawablah Bu. Tidak setuju dia protes Allah, ya dia demo Allah. Jadi demo kolah saja dulu. Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhan, lenda kamanya sarasoe menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Nanti sikap tingkah laku perangai yang senonoh, dia akan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Dia akan berbuat kebinasaan di bumimu itu dan akan saling baku hantam, cakar-cakar, saling berbunuh-bunuhan. Komode dan tituang aja bantu jadi penasihat kepada dia tekan kita, dia gelekkan kita. Alun doa lah dapat titian barak kuah. Lanyu gelek-gelekkan di malaikat saja tu doa. Timbul rasa ego dari malaikat. Wa nahnu, sedangkan kami Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami lebih baik daripada itu. Bantu apa yang kau nak minta jatah inyolah yang ke. Wa nahnu
nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah lebih baik daripada itu, karena kami selalu bertasbih mensucikan Engkau bukratan wa asila, petang dan pagi menyembah kami, mengabdi kami, tidak pernah lupa. Kok masih ada rencana baru? Bantahan dari malaikat ketika itu jawab dia Allah tabuju lalu terbalik tampata, ini a'lamu ma la ta'lamu. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Kalau orang tua wa mengicir dulu lah dia makan karak bajuannya dan makan dalam jam. Bungkam malaikat tak lalu nanti awal. Apa yang kita lihat di situ, kita tidak pernah membuat permohonan di atas segel. Awak tak pernah pasang tanda gambar baliho, pilihlah aku, tak pernah kompanya awak ada. Tapi ketetapan Allah yang layak sebagai khalifah di bumi manusia. Tidak meminta, tidak kompanya, tapi suatu kehormatan bagi kita. Yang ketiga, ketika Adam dan Hawa berada di dalam surga, tidak di malam ini. Ya. Nyimbau da Allah malaikat dan jin, wahai para malaikat dan jin yang ada dalam surgaku, konan dijanjian dulu, rencangan dulu, proposal dulu, konan tak jadi, ikola Adam dan Hawa, sujud kalian kepadanya. Sujud apa itu? Itu bukan sujud menyembah sama jo sujud awas sembahyang Isa tadi, enggak. Sembahyang Isa tadi kita sujud menyembah Allah, itu enggak memuliakan Adam dan Hawa ketika itu. Muliakan dia. Fasajadu illa iblis, maka sujud menghormatilah malaikat ketika itu semuanya. Sementara jin aba wastakbar, sombong. Allah dan kasih kadang itu. Iyo dari tanah, aku dari api, lebih baik aku. Merasa diri lebih sombong. Dikutuk oleh Allah karena tidak mau menghormati manusia, memuliakan manusia ketika itu. Dikutuk oleh Allah. Wa kana minal kafirin, kamu bangkang keras kepala, badan warna. Keluar dari surga, terusir jin ketika itu dari surga lantaran tidak mau memuliakan manusia. Sementara malaikat aman. Betapa mulianya kita di sisi Allah, sehingga seluruh malaikat dan jin disuruh menghormat kepada nenek kita Adam dan Hawa. Yang keempat, manusia dalam pandangan Allah, cari dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Masya dapat boleh ulang. Itu ayat khusus untuk manusia. Malaikat tak pernah dapat ayat macam itu. Jin tak pernah dapat ayat macam itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, benar-benar kata Allah, kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Lah jadi awak dari tanah hendak, tapi dipuji. Itu ketentuan Allah. Dipuji Allah. Makhlukku yang paling sempurna adalah manusia. Betapa mulianya kita sehingga dipuji. Allah yang menciptakan, Allah yang memuji. Dari 4 argumentasi tadi jelas nampak oleh kita bahwa kita manusia dalam pandangan Allah dari sisi positif makhluk yang paling the best dan paling baik, yang paling mulia. Awak cari sebaliknya, manusia dalam pandangan Allah dari sisi negatif, dari sisi nilai elok.
Manusia itu adalah makhluk yang paling bejat, yang paling hina. Dalam ayat tadi dikatakan malah lebih hina daripada binatang. Karya mana mampus? Tak karya mau cuma ngulang. Allah mengecek. Bukti pertama ketika Adam dan Hawa berada di dalam surga. Nenek waktu tinggal dalam surga. Ibu lah pernah ke surga. Alun. Iko surga ko dak surga Siteba. Surau Gadang. Nah itu loh. Wahai Adam dan Hawa, kalian berdua, tinggallah kalian dalam surgaku sampai batas waktu yang aku tentukan. Makalah seluruh anak taraga nan kanio, taraga jorang hutan makalah manggi, taraga yang manggi makalah pisang, taraga yang pisang makalah durian, taraga durian makalah bingkuan. Satu bintang kepada kalian berdua. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Pohon apa itu? Syajaratul khuldi, pohon khuldi. Sabanya itu nan halal, sabanya itu nan mulia. Cie nan dilarang. Lulus nenewa. Lulus go. Lulus pak. Ala keluar nomor rinciannya. Dia makan buah yang terlarang itu, kunang-kunang cemat gaya awalnya. Tidak sadarkan diri dia, lalu sampai-sampai auratnya terbuka. Porno, windak porno kecil Allah. Setelah sadar Adam dan Hawa, nenek kita tadi, dilihat auratnya terbuka. Watafiqo yaksifani min waraqil jannah. Lalu dia tutup auratnya itu dengan daun-daun yang ada di dalam surga. Lantas beliau menangis dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Berderai mata penuh dengan penyesalan. Oh Tuhan, aku telah aniaya pada diriku. Wa ilam taghfir lana, bila Engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, tidak sayang kepada kami ini berdua, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah, minta ampun beliau. Nyo jawab dan wahai Adam dan Hawa, aku maha pengampun. Aku ampuni dosa kalian, tapi kalian tidak layak lagi tinggal dalam surgaku. Terusir turun ke bumi sampai ke balan. Balan lima. Ini balan lima. Sesuai dengan SK penempatan pertama sebagai khalifah di bumi ala takuti. Berpesta pora lagi ketika itu, berita kok viral. Onde si Adam dulu dan keluar gara-garanya, terusir dan gara-garanya. Sekarang dia juga telah terusir satu-satu. Harkat martabat mulai jatuh. Kedua, umat Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di Taplawi. Pencariannya menangkap ikan nelayan. Apa kata Musa? Wahai umatku Bani Israel, hendaklah kalian memuliakan hari Sabtu, jangan kemana-mana, hanya berzikir, hanya berdoa, hanya memuja kebesaran Allah pada hari Sabtu yang dimuliakan itu. Jangan doa hari Jumat lagi roba. Apa yang terjadi? Awak tinggal di Tapilawi, rupanya ikan kau malenggok-lenggok, bonde lawan siswa, melayu-layu. Onde kadang-kadang ikan tu ambil jalo, ambil jarian, lupa dengan larangan Allah. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabati, lantaran mereka melanggar aturan Allah di hari Sabtu yang dimuliakan itu, mereka dikutuk oleh Allah menjadi kira. Kunu kirodatan khosin, jadilah kamu kira baru yang pasti lagi terusir. Deapo membelakang kepada Allah. Terakhir, ini peringatan, jangan sampai awak masuk sinan. Akan kami perlu sesakkan neraka jahanam itu sampai penuh.
Iqalun terjadi, tapi janji Allah tidak pernah benar-benar. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kini kan janji itu kadang-kadang sekedar janji, enggak? Kabar. Hati-hati, jangan kita sampai terbawa sampai kepada apa yang dikatakan oleh ayat ini, akan dipenuhi sesakan neraka jahanam sampai penuh sesak. Siapa dia yang akan dibenam ke dalam neraka jahanam? Itu adalah manusia yang bermental seperti binatang. Siapa dia? Tandoe tigo. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tidak mau memahami tanda-tanda ayat kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda ayat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Nyole punya telinga-telinganya pakak tidak mau mendengarkan ayat-ayat kebesaran Allah. Kesimpulannya adalah bila perintah Allah tidak dijalankan, larangan Allah tidak dihentikan, maksiat masih merajalela. Posisi kedudukan manusia ketika itu, ulaika kal an'am, mereka tahu banyak bagai binatang. Balhum adal, malah lebih keji, lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Alam apa? Selesai. Seperti yang kata tadi, kita hendak menilai, mengevaluasi mananya diri awak, di mana posisi kita dalam pandangan Allah hari ini, detik ini juga. Di mana? Tanya seorang, jawab seorang. Sebagai kuncinya, kalau berada pada posisi positif sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah, kalau laisa mi'na wa ta'na, perintah le dikarajuan, larangan Allah le ditinggalkan. The best, encang. Tapi kalau ditanya kepada umur 70 tahun, di mana posisi? Saya lebih cenderung mengatakan mungkin berada pada posisi kedua. Kenapa? Sebagai makhluk yang hina di sisi Allah, kenapa seperti itu dirinya? Tidak ada gading yang tak letak, tidak ada manusia yang tak salah. Tidak akan bernama gading kalau tak letak, tidak akan bernama manusia kalau tak salah. Akuilah, jadi suruh-suruhan kita banyak dosa dan kesalahan. Kenapa seperti itu? Supaya timbul motivasi, supaya timbul semangat untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Itu tujuan. Kita boleh takut dengan segala dosa dan kesalahan yang selalu selama ini, tapi lebih takutlah kalau dosa tidak diampuni oleh Allah. Namun Allah telah berjanji dalam ayatnya, wahai hambaku, seandainya dosa kalian sepenuh langit, seberat bumi, lalu kalian datang kepadaku minta ampun, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahanmu sepanjang kamu lenamu minta ampun. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau sudah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum, Allah akan hapuskan segala dosa dan kesalahanmu sepanjang kamu lenamu minta ampun. Itu solusimu, itu jalan keluarnya, Pak. Lenamu minta ampun. Mau. Lenamu minta ampun. Mau. Kau nak ambil yang boleh. Anak babu kau lah. Alah berbaju